Gimana Pak Mizan? Kita mulai? Siap, Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim seminar yang kami hormati dan Saudari Erlisa, pada siang hari ini kita akan melaksanakan seminar proposal Anda dalam waktu kurang lebih 1 jam dengan tim ketua saya sendiri, kemudian sekretaris Bapak Ahmad Nurmizan, pembahas utama itu Bapak Dr. Zulhanan MA, kemudian pembahas pembantu pertama kedua itu Bapak Akman Shah, Dr. Akman Shah MA, dan pembantu pembahas berikutnya adalah Ahmad Sodik MAG. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai seminar ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali kami berikan waktu kurang lebih 7 menit kepada Saudara Erlisa untuk mempresentasikan pokok-pokok pikiran atau garis besar dari isi proposal ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penerapan Metode Jibril Berbentukan Media Gambar dalam Meningkatkan Kemampuan Penguasaan Mufradat Peserta Didik Kelas 10 Multimedia SMK Nurul Huda Sukaraja. Latar belakang masalah berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat 4 latar belakang masalah yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bahasa Arab bisa dibilang masih rendah dikarenakan kurangnya penguasaan mufradat yang dimiliki oleh peserta didik. 2, peserta didik sulit untuk memahami materi yang diajarkan. 3, pola pembelajaran yang digunakan masih konvensional dengan menggunakan metode ceramah dan tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik. 4, kurangnya motivasi dan minat peserta didik untuk mempelajari bahasa Arab. Identifikasi dan fokus penelitian pada penelitian ini yaitu 1. Kemampuan penguasaan mufradat peserta didik rendah. 2. Metode yang digunakan masih konvensional yaitu dengan ceramah. 3. Pendidik kurang menerapkan media pembelajaran yang tepat dan menarik. 4. Kurangnya minat dan motivasi peserta didik dalam mempelajari bahasa Arab. Mereka beranggapan bahasa Arab itu sulit dan rumit. Dari identifikasi masalah di atas, penulis memfokuskan penelitian ini pada peningkatan penguasaan mufradat dengan penerapan metode Jibril berbentukan media gambar. Adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu penguasaan mufradat peserta didik masih sangat rendah karena pendidik masih menggunakan metode ceramah dan tidak menggunakan media tepat pada saat mempelajari mufradat sehingga siswa merasa bosan dan tidak bersemangat untuk belajar. Maka dari itu peneliti akan memperbaikinya melalui metode Jibril berbentukan media gambar pada mata pelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan penguasaan mufradat kelas 10 multimedia SMK Nurul Huda Sukaraja. Rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah dengan menerapkan metode Jibril berbentukan media gambar dapat meningkatkan kemampuan penguasaan mufradat peserta didik kelas 10 multimedia SMK Nurul Huda Sukaraja. Adapun tujuan dari penelitian ini, 1. Untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan penguasaan mufradat peserta didik kelas 10 multimedia SMK Nurul Huda Sukaraja. 2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode Jibril berbentukan media gambar dalam meningkatkan kemampuan penguasaan mufradat peserta didik kelas 10 multimedia SMK Nurul Huda Sukaraja. 3. Menggambarkan penerapan metode Jibril berbentukan media gambar dalam meningkatkan kemampuan penguasaan mufradat peserta didik kelas 10 multimedia SMK Nurul Huda Sukaraja. Kajian penelitian terdahulu yang relevan. 1. Iswandi dalam jurnalnya yang berjudul Penerapan Metode Jibril dalam Meningkatkan Hafalan Al-Quran, siswa kelas 7 SMP Dr. Haji Abdullah Ahmad PGAI Padang. 2. Firda Costa Rica menulis tentang penggunaan media gambar
dalam pembelajaran bahasa Arab untuk penguasaan mufradat di MI Negeri Model Selarang Kidul Tegal tahun 2000 aja pelajaran 2015-2016. Dan yang ketiga, Nurul Hasanah menulis tentang peningkatan penguasaan mufradat dalam pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media gambar. Penelitian tindakan kelas pada siswa kelas 7A Kuliatul Mu'alim Al-Islamiyah Pondok Pesantren Takmirul Islam Tegalasri Surakarta tahun 2015-2016. Landasan teori. Yang pertama yaitu pengertian metode Jibril. Secara istilah, metode Jibril adalah metode yang digunakan untuk pembelajaran Al-Quran di Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari, Malang. Metode Jibril dilatar belakangi oleh perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti bacaan Al-Quran yang telah dibacakan oleh Malaikat Jibril pada saat penyampaian wahyu. Cara membaca metode ini yaitu dengan taklid atau menirukan. Metode Jibril bersifat teacher-teachers, yaitu guru berperan sebagai sumber belajar atau pusat informasi. Yang kedua, sejarah metode Jibril. Metode Jibril diadopsi dari Iman Al-Jazri di Al-Dimashqi. Dikisahkan beliau adalah seorang ulama dari negeri Syam yang memiliki kelebihan di bidang tajwid dan ilmu Al-Quran. Ketika Imam Al-Jazri berkunjung ke Mesir sekitar pada 25 Ramadan 750 Hijriah, beliau diminta untuk mengajar Al-Quran kepada masyarakat. Beliau mengajar dengan cara bagi santri menjadi beberapa kelompok, lalu beliau mengajar 10 orang di bawahnya, dan begitu seterusnya sehingga keseluruhan berjumlah 1000 orang. Selanjutnya, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan penting dari guru ke peserta didik agar proses belajar menjadi lebih efektif sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan tercapai. Terus, pengertian media gambar. Menurut Nana Sujatna dan Ahmad Rifai, media gambar adalah media yang memadukan fakta dan mengungkapkan kata-kata dan gambar. Media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Menurut Gagne, media gambar sangat efektif digunakan dalam pembelajaran, khususnya dalam mengembangkan kemampuan berbahasa. Karena media gambar mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya bersifat konkret, realistis, murah, serta mudah didapat, dan lain-lain. 5. Penguasaan mufradat. Penguasaan mufradat adalah keahlian seseorang dalam mengaplikasikan atau memanfaatkan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan yang dimiliki dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. 6. Model tindakan yang digunakan pada penelitian ini adalah model tindakan Chemis dan MC Model penelitian tindakan kelas menurut Chemis dan MC Target terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, planning, aksi atau tindakan, terus pengamatan dan refleksi. Model ini merupakan pengembangan dari model Kut-Lewin. Hanya saja pada model ini komponen tindakan atau acting dan pengamatan observing dalam model Kut-Lewin itu disatukan. Alasan utama penggabungan kedua komponen tersebut disebabkan karena kedua kegiatan itu dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMK Nurul Huda Sukaraja. Waktu penelitiannya dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan selesai. Metode dan rancangan siklus. Penelitian ini tergolong jenis penelitian tindakan kelas atau PTK yang juga dipahami sebagai jenis penelitian kualitatif sederhana. Penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru atau pendidik yang sekaligus berperan sebagai peneliti di kelasnya atau bersama-sama orang lain atau kolaborasi dengan jalan merancang, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelasnya melalui tindakan atau treatment tertentu dalam suatu siklus. Adapun rancangan siklus dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, pelaksanakan dan observasi, refleksi itu pada siklus 1, dan selanjutnya perencanaan itu dan refleksi pada siklus 2. Subjek penelitian. Subjek penelitian dari
penelitian ini adalah siswa kelas 10 Multimedia SMK Nurul Huda Sukaraja yang berjumlah 24 siswa. Terus instrumen pengumpulan data yang pertama observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data, metode observasi, metode tes, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Peran dan posisi peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti berperan sebagai pelaksana, pengamat, perencana, pengumpul data, penganalisis data, dan perancang tindakan. Teknik analisis data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan setelah terkumpulnya semua data. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Itu skor rata-rata yang diperoleh dari hasil tes di setiap siklus guna untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar tentang penguasaan memprodat peserta didik dengan penerapan metode Jibril berbantukan media gambar. Sedangkan analisis kualitatif dilakukan dengan melihat hasil observasi selama proses belajar mengajar dilakukan dari setiap siklus dengan menggunakan lembar observasi yang dilakukan oleh observer. Terima kasih, itulah tadi presentasi dari saya. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita sudah mengikuti dan mendengarkan presentasi Anda, paparan Anda terkait dengan rencana penelitiannya atau proposal ini. Ini PTK ya, Lisa. Iya, Ustaz. Berapa Ya, Ustaz. berapa siklus? Tadi belum dijelaskan. Untuk siklusnya, saya akan mengambil 2 siklus, Ustaz. Kenapa kok 2 siklus? 2 siklus karena Sudah cukup apa? Anda yakin itu? yakin, Ustaz. Ya, saya kira itu sementara ya. Nanti kalau belum tuntas, Anda juga harus dituntut untuk menambah siklusnya. Bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Oke. Untuk persingkat waktu, saya serahkan langsung saja kepada pembahas utama, yaitu Bapak Dr. Zulhanan MA. Hadartum ya Ustaz? Halo? Pak Zul? Artinya keluar. Pak Akman? Belum ada? Belum, Ustaz. Pak Sodik? Belum. Belum dihubungi atau gimana? Belum. Ini bisa gagal ini kalau pembimbingnya salah satu nggak datang. Atau nggak datang sama sekali. Kalau salah satu aja masih bisa ditolerir. Tidak dihubungi tadi, Elisa. Tidak, Ustaz. Saya dihubungi. Baik, Pak Zul. Ustaz Zulhanan. Baik, permasalahannya apa ini, Elisa? Sehingga mendorong Anda untuk melakukan penelitian ini. Tindakan kelas lagi. Penelitian sangat sederhana ini saya kira. Apa masalahnya? Ya. Di sekolah ini belum menggunakan metode yang ini, Ustaz. Jadi metodenya itu masih konvensional, seperti hanya menggunakan ceramah, seperti itu, dan tidak menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan hanya buku cetak. Terus? Sehingga siswa itu jenuh Ini kok terputus-putus ini? Terputus-putus jaringannya. Kamu di mana? Di kampus? Di lantai 2, Prof. Elisa. Kok gabung ini ya jaringannya? Jelek. Putus-putus ini Pak Nur, Mizan. Oh iya, Prof. Nanti saya ke atas dulu, Prof. Ngecek. Ya.
Ya, saya didengar? Ya, Ustadz. Ya, kembali ke itu tadi, pertanyaan tadi itu. Mengapa Anda menggunakan jenis penelitian PTK ini? Karena di sana itu belum ada Ustadz metode Jibril ini. Jadi pernah dilakukan, pernah dipakai. Tapi bukan pada pembelajaran bahasa Arab, dan itu pun hanya dipakai sekali dua kali seperti itu. Jadi saya ingin menerapkan metode ini di sana. Mm-mm. Untuk meningkatkan kosakata begitu. Untuk meningkatkan kemampuan penguasaan mufradat peserta didik. Untuk tingkat Karena apa di ini? sana itu ketika saya melakukan penelitian, guru bahasa Arabnya juga bilang di apa Ustaz? SMK Nurul Huda. SMK, Iya Ustaz. tingkat SMK. SMK berbasis pondok pesantren Ustaz. Iya. Metode Jibril. Metode Jibril itu yang bagaimana itu? Terbantukan metode Jibril itu seperti saat malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika malaikat Jibril mengatakan, Nabi Muhammad mengikuti. Baik, untuk lebih mendalam, saya kira ini sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Zulhanan, MA. Hadartum fi Ismil Lughah Al-Arabiyah, Ustaz? Pak Zul, udah datang? Baik, kami persilakan Pak Zul, silakan. Baik, syukuran jazilan dan Fursa Samina. Terima kasih kepada moderator Profesor Dr. Haji Sultan Syaril MA, tim yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan masukan ya, atau beberapa pertanyaan lah. Yang pertama masukan dulu. Elisa, di latar belakang itu paling tidak ada 3 hal yang harus ada di situ ya. Yang pertama paparan sekilas tentang masalah yang akan dikaji, didukung oleh data. Kalau dia penelitian lapangan, penelitian lapangan ya? Halo? Halo? Punyaanmu penelitian apa? Lapangan? Enggak kedengeran. Jaringannya ini nggak bagus ini. Halo? Elisa? Erlisa? Penelitianmu penelitian apa? PTK Ustadz. PTK, berarti kan lapangan. Tindakan kelas. Tindakan kelas, ya. Nah, itu jadi datanya itu harus didukung oleh data dari sekolahan itu. Jadi fokus masalahnya apa, dipaparkan sekilas, didukung oleh data, itu sebagai data awal namanya. Ya. Yang kedua, harus ada teori. Baik, Ustaz. Ya, teorinya. Judulnya apa penelitianmu? Judulnya? Penerapan metode Jibril berbantukan media gambar dalam meningkatkan kemampuan penguasaan peserta didik. Ya, oke. Multimedia SMK Nurul Huda sekarang. Nah, metode Jibril itu apa? Nah, itu harus disebutkan di latar belakang. Kemudian langkah-langkahnya kaitannya dengan menggunakan media gambar dan apa tadi? Mufradat ya? Halo? Ya? Metode Jibril. Nah, iya, langkah-langkahnya seperti apa metode itu? Kalau metode itu kan harus ada langkah-langkahnya. Nah, udah kamu sebutkan belum tuh di latar belakang? Langkah-langkah metode Jibril itu. Hah? Adanya hanya di landasan teori. Ya, berarti latar belakang orang belum paham. Orang membaca latar belakangnya itu kalau kamu belum ada di situ. Harusnya di sekilas kamu bahas dulu di situ metode Jibril itu apa. Terus kemudian langkah-langkah mengajarkan metode Jibril itu kaitannya dengan kosakata itu gimana? Itu harus ada di situ.
dengan menggunakan media gambar itu. Nah, itu harus ada di latar belakang, ya. Baru nanti diperluas lagi di landasan teori. Nah, poin yang ketiga itu harus apa? Harus ada alasan akademis. Kenapa kamu tertarik? Istilah dalam bahasa Inggris itu you're interesting supported by academic reason. Nah, jadi saya tertarik untuk mengkaji metode Jibril ini. Kenapa kok nggak metode yang lain gitu? Gitu loh. Itu harus kamu kemukakan di latar belakang. Ya. Nggak cukup hanya alasan akademis kamu, tapi harus didukung oleh pendapat orang lain, hasil penelitian terdahulu yang relevan yang mendukung argumentasi kita tadi. Nah, itu ya. Paham? Paham? Ininya ini. Paham? Oke. Selanjutnya, masukkan lagi. Itu rancangan novelty-nya, rancangan kebaharuannya. Kedengeran nggak? Percuma kalau nggak kedengeran. Rancangan kebaharuannya. Halo? 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 Nah, jadi rancangan kebaharuannya itu harus sudah muncul di proposal. Ya? Rancangan kebaharuannya itu harus sudah muncul di proposal. Karena masih proposal. Nanti kalau sudah jadi skripsi, baru temuan barunya itu apa gitu kebaharuannya. Kalau di proposal ini baru rancangan. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Ya, Ustaz. Jadi Ya, gimana Ustaz. caranya? Caranya gimana caranya? Rancangan temuan baru itu paham? Gimana caranya? Paham? Enggak paham? Ya, Ustaz. Jadi gini, kamu iya aja. Iya Ustadz, ya Ustadz. Paham nggak? Paham nggak? Belum, Ustaz. Nah, jadi rancangan temuan baru itu, kamu tuh merancang apa? Bakalnya temuan baru saya ini nanti apa ini? Hal yang baru dari kajian saya ini kaitannya dengan apa namanya metode Jibril dengan kosakata dengan menggunakan media gambar itu apa? Yang barunya itu apa? Nah kamu sudah punya rancangan itu. Nah, gitu loh. Sudah punya planning. Oh, ini gambarannya. Nah, gitu. Ya, Ustaz. Ya. Nah, itu harus sudah ada kamu kemukakan di proposal itu. Nah, nanti ketika dia sudah jadi skripsi, formulasikan temuan barunya itu ini. Nah, kamu buat skema kayak gimana bentuknya dijelaskan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian teknis penulisan itu harus konsisten antara sesuai dengan apa buku panduan. Ya. Ya, Ya, oke. Ustaz. Baik, cukup mungkin ini dari saya. Prof, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulhanan, Dr. Zulhanan. Jadi ada beberapa hal tadi ya, Erlisa. Kamu paham apa yang disampaikan oleh Pak Zul? Halo? Ya, Ustaz. Manggut-manggut Ya, aja. Ustaz. Ya. Harus bisa dipahami ya. Pertama tadi di latar belakang itu harus memuat wacana. Wacana tentang masalah Di yang latar belakang. Benar. ya, wacana tentang masalah yang diteliti kan gitu ya. Ya. Kemudian teori Yang teori tentang metode Jibril itu, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan metode Jibril itu. Kemudian Ya, dan academic reason-nya, alasan akademiknya apa, itu harus muncul Ya. di dalam latar belakang. Lalu rancangan kebaharuannya. Ya, itu ya, ada 4 poin tadi. Samping itu ada hal-hal yang bersifat teknis ya. Baik, berikutnya akan memberikan waktu kepada siapa ini yang sudah hadir? Dr. Akman. Hadir, Ustaz. Tapi baru hadir. Ya. Apa? Sudah hadir ya? Hadir, Ustaz. Tapi baru hadir.
Oh, baik. Langsung saja Ustadz Akwan. Afwan. Ya, sebagai pembahas pendamping antum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Al-Muhtaram, Al-Ustadz Dr. Al-Haj Sultan Syahil Magister, Al-Muhtaram Ustadz Dr. Zulhanan Al-Magister, wa Ustadz Ahmad Nurmizan Magister, Erlisa, alhamdulillah ya, sampai tahap seminar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Agak terlambat nyampainya suara saya ke Erlisa. Apa? Salam saya udah dari tadi. Iya, Ustadz. Terlambat ya. Oke, pembimbing keduanya siapa? Halo, pembimbing keduanya siapa? Pak Sodik. Pak Sodik mana? Pak Sodiknya mana? Tadi sudah dihubungin Ustadz, tapi belum dibaca. Checklist 1. Oke, mungkin tadi sudah banyak masukan dari pembahas pertama ya, Dr. Zolanan ya. Alhamdulillah beliau udah sehat sepertinya. Ya, Erlisa, kan metodemu ini kan metode yang digunakan dalam pembelajaran baca Al-Quran ya. Ya. Terus metode ini akan Erlisa gunakan untuk apa? Ini penguasaan produk, Ustadz. Meningkatkan penguasaan produk. Oke, memungkinkan nggak itu? Karena sepengetahuan Bapak, metode Jibril ini metode yang digunakan untuk qiraatul Quran, belajar pembelajaran baca Quran. Gimana? Coba dijelaskan, diyakinkan pada kita bahwasanya metode Jibril ini juga cocok untuk pembelajaran mufradat. Bisa, Ustadz. Karena kan pada metode Jibril ini yaitu guru kayaknya ada gangguan sinyal di tempatmu itu, Erlisa. lebih berfokus dengan melihat gambar, menghafal mufradatnya, Ustadz. Misalnya nanti kita bilang, kita langsung mengingat, oh mufradatnya ini, tadi gambarnya ini, oh berarti ini, seperti itu, Ustadz. Belum tergambar Bapak itu ya. Oke, ini siapa yang menyusun metode ini? Siapa penyusun metode Jibril ya? Iya, penyusun metodenya Jadi metode ini adalah yang mengadopsinya itu Kiai Haji Muhammad Basyari Alwi, yang diadopsi dari Imam Al-Fajri Al-Dimaski. Bukannya asalnya metode Baghdadi, bukan? Apa, Ustadz? Metode metode Jibril yang apa istilahnya? Dia rujukan awalnya metode Barki, bukan? Metode Baghdadi. Bukan, Ustaz. Bukan. Metode apa tadi kamu bilang? Metode Jibril. Bukan, maksud saya metode Jibril itu, ya kan? Iya. Awal mulanya
pengembangan dari metode apa? Jadi disebut metode apa? Ini dari Kiai Haji Ahmad Basyori Alwi Nah, itu penyusun. Itu kan yang penyusun. mengumpulkannya. Ya. Ya. Terus awalnya? Awalnya diadopsi dari Imam Al-Jazari Al-Dismaki. Dikisahkan beliau itu adalah seorang ulama dari negeri Sam yang memiliki kelebihan di bidang tajwid dan ilmu Al-Quran. Nah, pertama itu di Imam Al-Jazari ini sedang mengimami sholat taraweh di suatu tempat dan diminta untuk mengajari Al-Quran. Nah, pada saat itu Imam Al-Jazari ini menggunakan metode Jibril tuh, Ustaz. Jadi penyusunnya? Dia sudah Imam apa tadi? Jaziri. Jazri. Ya, Imam Jaziri itu sudah menggunakan metode Jibril. Terus Kiai Haji apa tadi? Kiai Haji Muhammad Basyori Alwi. Nah, itu dia apa? Apa perannya? Dia penyusun atau dia nyontek dari Al-Jaziri? Iya, yang mengembangkan metode Jibril ini, Ustaz, di Pondok Pesantren Fik Al-Quran Malang. Ya, beliau itu penyusun ya, penyusun metode ini. Mungkin cikal bakalnya dari metode yang digunakan oleh Imam Al-Jaziri tadi ya, apa ya? Cuma Al-Jaziri kan belum menyebut itu metode Jibril. Mungkin begitu ya. Dan Bapak mengenal ini metode Jibril, ada Barki, ada Tilawati dan lain-lainnya. Itu metode pembelajaran baca Quran. Kemarin ada juga bimbingan Bapak yang menggunakan metode apa Tilawati atau lupa Bapak ya. Nah, ternyata ditolak oleh pembimbing satunya padahal Bapak sudah ACC. Alasannya ini PAI, ini wilayah PAI. Bukan wilayah, padahal judulnya lebih dekat, yaitu Maharat Qiraah. Ya, keterampilan membaca, tapi yang dalam hal ini objeknya membaca Quran. Dulu misalkan Erlisa itu bisa baca Arab itu dari bisa baca Quran atau memang langsung baca Arab belajarnya? Baca Al-Quran dulu, Ustaz. Quran itu. Ya, alasannya beda, katanya ini mah wilayah PAI, pembelajaran Al-Quran, bukan wilayah. Sebenarnya itu bisa diambil oleh kawan-kawan prodi bahasa Arab, ya kan? Yang di Ibtidaiyah itu yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sebelum belajar bahasa Arab, dia kan belajar baca ya. Baca Arab dulu. Itu metode apa yang digunakan? Metode, saya kemarin lupa Ustaz. Iqra, metode Iqra. Iya, Iqra. Iya. Bisa nggak itu disebut metode, salah satu metode dalam pembelajaran baca Quran yang wilayahnya wilayah bahasa Arab? Sama seperti, nah ya bisa saja. Ya kan, bisa saja. Karena nanti kalau terampil membaca Al-Quran itu ya akan terampil juga membaca teks yang lain. Bahkan kalau Al-Quran kan lebih mudah ya. Yes, Seperti fase, ada harakatnya, panjang pendeknya, sudah ada semua. Ya kan? Itu kasihan juga bapaknya akhirnya aja buat lagi, buat yang baru lagi. Nah, alhamdulillah ini kayaknya judul Erlisa nggak suruh ganti ya. Ini penelitian PAI gitu nggak tadi? Nggak? Enggak, alhamdulillah berarti. Alhamdulillah, karena Bapak tahunya metode ini metode pembelajaran Al-Quran, membaca Quran ya. Iya, Ustaz. Baca Al-Quran. Dia dibantu dengan menulis nggak metode ini? Iya nanti Ustaz. Enggak, metodenya. Oh, metodenya enggak. Makanya hanya menulis. Enggak, hanya mengucapkan seperti itu, mengikuti guru. Cuma kenapa Erlisa ini memilih mufrodat? Kenapa enggak keterampilan membaca? Karena sewaktu penelitian, tadinya saya ingin ke Al-Qurannya Ustaz. Tapi dari sana, kalau untuk membaca Al-Quran, mereka membaca saja, bukan
Oh, membaca teks. Metode membaca, gitu kan, membaca Arab. Kalau untuk membaca Al-Quran itu kan kalau mereka sudah melampaui atau lulus dalam tahapan-tahapan. Misalnya kalau Iqra itu kan sudah buku berapa, nanti baru ke Quran kan. ya. Walaupun memang contoh-contoh yang diambil itu ada contoh-contoh Al-Quran, ya kan? Tapi kan dari awal ejaan-ejaan itu kan bukan ayat Al-Quran. A, I, U, A, Ibu kan, misalkan begitu, kan bukan Quran. Ya, nah itu tadi relevansinya dengan mufrodatnya itu loh. Ya kan sebenarnya lebih dekat dari kepada keterampilan membaca. Ya harus dikuasai ya. Asal muasal metode ini, siapa yang ininya, dan Erlisa harus hafal langkah-langkahnya. Ya, Ustaz. Langkah-langkahnya. Ini PTK ya? Ya, Ustaz, PTK. Berarti kan di situ belum pernah digunakan. Di ibtidaiyah? Di SMK, Ustaz. SMK? Iya. SMK Islam? Jadi SMK di sana berbasis pondok pesantren, Ustaz. SMK berbasis pondok pesantren? Iya. Bukan SMA Islam gitu? Bukan. Hah? Bukan, Ustaz. Jadi pesantren, terus dia punya sekolah formal yang SMA, bukan madrasah gitu ya? Iya, bukan, Ustaz. Berarti pelajaran bahasa Arabnya merupakan pelajaran tambahan saja? Atau pelajaran pondok? Pelajaran tambahan Ustaz dari pelajaran umum seperti itu, Ustaz. Iya, berarti misalkan dalam ujian-ujian itu, ujian sekolah apa kan tidak? Tidak ada, hanya ada di ujian dininya, Ustaz. Iya, ya, yang pondoknya berarti itu. Oke ya. Ya, yang Bapak agak ragu yang kalau kamu harus yakinkan itu, ini penguasaan mufrodat, bukan keterampilan membaca secara umum, khususnya membaca Al-Quran. Gitu. Jadi sepakat ya, Elis dulu bisa baca Arab itu karena belajar baca Quran. Sedih juga, sudah Bapak ACC malah ditolak. Kasihan, itu teman nanti ketahuan juga lah temannya. Mirip-mirip dengan ini, maka saya tunjukin judulnya Elis sama dia. Aduh, kok itu lolos, saya enggak. Nasib masing-masing kan berbeda-beda. Oke ya, Bapak pikir itu saja, dan harus dikuasai, termasuk indikator dari keterampilan atau penguasaan mufrodat. Untuk tingkat itu berarti dia aliyah berarti apa SMA? SMA aliyah, Ustaz. Tapi itu kan kurikulumnya kurikulum pondok. Ada nggak dia kompetensi berapa mufrodatnya harus dikuasai gitu kan? Apa kriteria penguasaan mufrodatnya? Ada nggak di kurikulumnya? Ada, Ustaz. Gurunya bikin? Waktu itu ditanya, tapi belum bisa. Buku bahasa Arab yang digugunakan buku bahasa Arab yang mana? Yang dari kurikulum K13, Ustaz. Oh, pakai ini madrasah yang dipakai berarti? Iya. Ya, dia ngambil yang madrasah punya ya, bukan pondok punya ya? Iya, bukan. Madrasah punya, sementara yang lainnya ini ke Diknas ya. Pelajaran lainnya Diknas. Untuk ini dia merujuk ke ini. Oke ya, jangan sampai nanti kalau sudah selesai nanti dipertanyakan pula yang Bapak tanyakan tadi. Ini kan metode belajar baca Quran, ya kan? Apa relevansinya? Yaitu metode peningkatan penguasaan mufrodat ya. Oke ya, Pak pikir itu saja. Nanti jangan lupa diberitahu Pak Sodiknya, ya. Mungkin nggak ada sinyal mungkin beliau itu, kadang-kadang kalau pengalaman menguji sama beliau suka tidak ada sinyal atau beliau atau lagi tirakat tuh Pak Propton. Saya pikir itu saja Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Akwansa. Saya kira sudah banyak masukan-masukan disampaikan beliau, dan
lebih komprehensif segera. Samping masukan-masukan yang sudah disampaikan oleh pembahas utama dari Bapak Dr. Zulhanan MA. Yang penting kamu bisa memahami ya, Erlisa, Ya, Ustaz. tentang saran-saran yang disampaikan oleh kedua pembahas ini. Dan harus ditindaklanjuti. Harus ditindaklanjuti. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Masukan-masukan itu harus ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan dan penyempurnaan ya. Demi sempurnanya proposal ini. Karena ini betapapun proposal itu adalah acuan utama ya dalam rangka menyusun skripsimu kan gitu ya. Ini Pak Sodik ada? Belum, Mas Ustaz. Sodik? Baik. Ya, kamu mungkin nggak menghubungi ya? Tadi sudah dihubungi, Ustaz. Nggak connect. Iya, masih ini nggak aktif sepertinya Ustaz Ahmad Sodiknya. Baik, nanti kamu datang saja sama beliau, minta saran-saran, masukan-masukan gitu ya. Baik, Ustaz. Saya kira kita cukupkan di sini saja seminar ini. Mungkin tidak ada tambahan yang lain. Dan sekali lagi kami berharap ya karena memang forum ini adalah forum ilmiah dalam rangka memberikan masukan-masukan pada Anda, maka masukan-masukan itu harus sekali lagi ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan. Siap ya? Siap, Ustaz. Ya, yang terakhir kami bersepakat bahwa judul yang Anda tuangkan dalam proposal ini layak untuk dilanjutkan kan? Ya, Iya. dengan catatan-catatan itu tadi, perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan. Terima kasih pada tim dan mari kita akhiri seminar ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Di kampus kah, Izan? Di kampus, Ustaz. Ini kok nggak mati? Jadi mati.